Jadi kan dosa itu nanti macamnya ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah ini yang dimaksud dengan hadis Rasulullah sab'al mubiqat, 7 yang membinasakan. Ini adalah al-mubiqat, maksudnya dosa besar. Ya Bu ya. Karena dosa besar itu pelanggaran agama, pelanggaran terhadap syariat agama yang manusianya itu apabila melakukan dapat siksaan besar, misalnya berupa neraka, atau yang membinasakan atau merugikan dirinya atau orang lain, itu dosa besar. Apa bedanya nanti dengan dosa kecil? Bu, apa bedanya nanti dengan dosa kecil? Kalau menurut buku Kemenak, saya kebetulan rangkum beberapa dari kitab dan buku. Kalau menurut tafsir Kemenak, dosa kecil itu tidak memiliki hukuman atau tidak memiliki had. Dalam artian gini, dia itu kalau dari segi kerugian atau dari segi yang membinasakan, efeknya tidak terlalu berat. Ya Bu ya. Kalau had itu kan hukuman, misalnya kalau zina, nah itu ada hadnya, ya Bu ya. Had ada hukumannya. Zina kan ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Nanti zina muhson, zinanya orang yang sudah menikah misalnya dirajam sampai mati, misalnya itu ada hadnya. Kalau ada hadnya berarti masuknya ke dosa besar. Sama zina ghairu muhson, zina orang yang belum menikah, itu juga ada hadnya. Apa hadnya? 100 kali cambukan atau diasingkan dari kampungnya. Jadi 100 kali cambukan dan diasingkan dari kampungnya. Kalau di Indonesia ini kita tidak memakai hukum Islam secara murni, ya Bu ya. Tapi ya, di Indonesia ini kalau Ibu pelajari dari hukuman penjara dan segala macam, itu sebenarnya mengadopsi dari syariat Islam. Jadi tidak memakai Islam secara tekstual, tapi sama ulama tuh diinikan lagi. Karena Indonesia ini ramah, masuknya Ibu ya, ramah. Jadi kalau ada orang zina, yang nggak ada tuh yang dirajam di sini, nggak ada yang dicambuk. Karena Indonesia itu terkenal dengan ramah. Nanti banyak itu sejarah-sejarahnya. Dan ulama yang masuk ke Indonesia itu rata-rata ulama sufi dulunya. Rata-rata ulama sufi. Ulama sufi itu masuknya dengan lembut, Bu, dengan kasih sayang. Jadi nanti cara ininya beda juga. Kecuali nanti Ibu di negara Islam, baru yang zina dicambuk atau dirajam dan sebagainya. Nah ini kita belajar dari sabdanya Rasulullah, disuruh menjauhi 7 macam yang membinasakan. Jadi jangan sampai ibu beserta keluarga, anak, cucu, keturunan melakukan yang 7 ini, Bu. Ya, karena ini sangat membinasakan. Membinasakan itu merugikan, baik untuk kita, untuk yang melakukan, atau untuk orang lain. Makanya dinamai al-mubiqat, ini adalah dosa-dosa besar. Nah ini salah satunya kalau menurut hadis Rasulullah, dosa besar di sini ada 7. Tapi nanti ketika Ibu baca tafsir yang lain, mungkin nanti lebih dari 7. Ada lagi yang lain. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 7, ada yang bilang lebih dari 7. Tapi kita belajar hadis Rasulullah ini rawahu Syaikhani. Syaikhani ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti hadisnya hadis sahih. Sahih itu di bawah dari Al-Quran. Kalau sahih berarti hadisnya benar adanya, tidak ada cacat, sanadnya bersambung, tidak ada ilat itu penyakit, tidak ada syad itu janggal. Terus perawinya kuat hafalannya. Nah ini
hadis sahih. Karena kita belajar hadis, ibu harus tahu dulu ini hadisnya hadis apa. Jadi ini hadis sahih. Menurut hadis sahih rawahu Syaikhani, ada 7 yang harus kita jauhi. 7 dosa besar yang harus kita jauhi. Yang pertama, asyirka billah. Asyirka billah itu adalah syirik kepada Allah. Bu, tahu syirik kepada Allah? Tahu? Menyekutukan Allah. Syirik kepada Allah juga ada jenisnya. Ada namanya syirik besar. Syirik besar ini misalnya ini nampak nih secara zahir dan batin. Misalnya dia menyembah berhala atau menyembah para dewa atau apa lagi? Menyembah patung atau ya pokoknya dia menyekutukan Allah. Itu namanya syirik besar. Ada syirik kecil. Nah, ini juga sangat-sangat berbahaya. Ini kata menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ada 3 jenis dosa. Jadi nanti kita beralih ke situ. Tapi tetap kita ini dulu sebelum ke 3 dosa ini. Yang pertama, dosa yang membinasakan itu syirik kepada Allah. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil itu apa sih? Adalah syirik yang tersembunyi. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Jadi Rasulullah itu ketika ditanyakan gini, sesungguhnya aku takut apa yang dikhawatirkan atasmu yaitu adalah syirik kecil, asyirku asghar. Qalu, ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Qala, Rasulullah menjawab, ar-riya, syirik kecil adalah riya. Riya itu nanti kategorinya atau yang diartikan ingin dilihat karena ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan pujian atau reward atau apapun dari selain Allah. Jadi kebanyakan syirik kecil ini merambah nih di kita semua, Bu. Ya kalau zaman sekarang syirik besar itu udah jarang. Orang nyembah berhala udah nggak ada lagi. Atau udah jarang, udah semua udah ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, orang Islam udah semakin jenius, semakin cerdas, tidak lagi menyembah misalnya buatan tangan manusia. Jadi itu jarang syirik besar. Tapi syirik kecil ini masuk juga dalam kategori asyirka billah, syirik kepada Allah. Jadi termasuk juga dosa besar, ya Bu ya, karena dalam hadis ini disebutkan dosa besar salah satunya adalah asyirka billah. Jadi mau yang namanya syirik kecil ataupun syirik besar itu masuk kepada al-mubiqat, dosa-dosa besar. Makanya ini hati-hati, Bu. Ini susah nih menghindari syirik kecil. Susah. Makanya setiap saat kita harus taubat kepada Allah. Kalau ada di hati ingin dipuji, ingin dilihat manusia perbuatan baik kita, itu langsung istighfar. Ya Bu ya, langsung istighfar. Karena sulit menghindari ini, tetapi jangan sampai ibu menunda untuk bertaubat kepada Allah. Barangkali hati kita tidak beres tadi, pengen dipuji oleh orang lain, pengen dianggap seseorang yang baik, atau pengen dianggap seseorang yang ahli ibadah, atau pengen dianggap seseorang yang ahli ilmu, atau pengen dianggap seseorang yang solih. Susah Ibu ya. Ini susah sekali. Langsung Ibu istighfar kepada Allah. Jangan menunda taubat. Jangan pernah menunda
taubat. Kalau bisa setiap saat, kapan ibu waktu luangnya, setiap hari ibu taubat kepada Allah. Barangkali kita hilap, hati kita tiba-tiba muncul syirik kecil tadi. Makanya kita langsung taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena syirik itu dosa yang tidak akan yang tidak akan dimaafkan kecuali dia kembali lagi kepada Allah. Jadi kecuali ibu sadar bahwa semuanya pujian orang atau makian orang itu adalah semua atas kehendak Allah, bukan juga atas kuasa diri kita, atau bukan karena kita seorang siapa kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa. Kalau seandainya gini, ibu mau menunda taubat, kalau kata guru saya, ntar misalnya besok-besok ntar dia maksiat lagi, jangan pernah menunda taubat. Kata guru saya, tabrak aja itu setan itu, bu, tabrak aja. Kalau ibu mau nunda taubat, kayaknya nggak bisa taubat ya, kayaknya ntar juga bakal ngelakuin lagi. Kadang-kadang begitu kan bu, mau taubat tapi kayaknya aku mah belum sanggup buat taubat misalnya. Mau taubat, ada sih kepikiran mau taubat, tapi kayaknya mah belum, ini langkah aja lah, udah tua. Itu setan bu, tabrak tuh setannya. Udah taubat aja. Kalau kita sudah taubat, yang jelas kata guru saya, masa lalu kita dengan Allah itu sudah beres. Amin ya Rabbal. Masa lalu kita sama Allah sudah beres. Adapun nanti kita terpeleset, iya kita taubat lagi. Jangan sampai kita nunda kepada taubat. Mau taubat tapi kayaknya gak sanggup dan ninggalin. Ya udah, hati aja ini kan patenkan hati buat taubat. Adapun nanti tergeleset lagi atau terpleset atau hilaf, ibu taubat lagi. Jadi makanya taubat itu jangan nunggu kapan, jangan nunggu tua. Jangan nunggu nanti kalau udah soleh, susah. Kalau udah nunggu soleh, kapan soleh? Justru soleh itu dimulai dari sekarang nih, dari bertobat nih sekarang. Jadi ibu yang punya masa lalu yang kelam, udah sekarang niatkan untuk tobat. Adapun nanti masa depan seperti apa, jangan hiraukan, itu setan. Ya bu ya, kayak nggak mampu, tabrak itu setan. Udah niat kita baik, mau tobat. Nah sebelum saya berlanjut ke dosa besar yang kedua, ini saya bahas dulu macam dosa menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Ada 3. Bu, ibu pernah berdosa nggak? Pernah. Ya masa dia pernah amat. Kayak nggak pernah dosa aja. Pernah dosa nggak? Pernah. Nah itu kepedean. Pernah dosa benar? Pernah. Iya pernah ya. Pede dah paling depan. Kalau tadi ragu-ragu pernah. Masa nggak pernah? Pernah neng. Dosa itu macamnya ada 3. Ini macamnya. Kalau tadi dosa-dosa besar tuh, macam dosa-dosa besar di antara lain tadi syirik kepada Allah. Nanti yang kedua kita bahas. Ini sebelum kita berlanjut kepada dosa-dosa besar ini, ibu harus tahu dulu mana aja yang dikategorikan dosa. Ibu kan biasa nyebut itu dosa. Soalnya itu dosa lu. Emang dosa apa sih? Tahu gak sih dosa? Ya bu ya. Oh dosa itu misalnya, kalau menurut Imam Ghazali ada 3 macam dosa. Yang pertama, dosa meninggalkan kewajiban atau meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Misalnya sholat 5 waktu. Dosa gak ibu ninggalin? Dosa. Ninggalin puasa Ramadan, dosa gak? Dosa. Atau ibu punya harta banyak, dikumpulin ke setahun, udah mencapai nisab, lalu gak dizakatin, dosa gak? Dosa. Itu namanya dosa meninggalkan kewajiban. Bagaimana taubatnya? Kalau menurut Imam Ghazali, taubatnya dilebur dengan mengkodok semampunya. Dilebur itu maksudnya bertaubatnya, ibu selalu
ampun kepada Allah, tidak akan melakukan kembali. Ibu, kalau menurut Imam Ghazali, ibu harus mengkodok apa yang ditinggalkan semampunya. Makanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau ibu, ya Allah, aku tobat ya Allah, nggak akan mengulanginya lagi. Tapi dosa-dosa yang dulu ibu nggak dikodok tuh. Artinya sholat yang pernah ditinggalkan dari ibu balik sampai misalnya ibu berapa semampunya, tapi bu, Allah tidak tidak menghukum ibu untuk mengkodok semuanya, tidak. Tapi semampunya. Kalau ada waktu misalnya sholat maghrib, bu, ibu dulu pernah meninggalkan sholat maghrib semasa balik misalnya. Kalau anak kecil kan gak dihitung kan, di semasa balik. Mungkin pas SMA, pas SMP masih bandel lah gitu, ya bu ya. Kan SMP biasanya udah balik tuh, ya masih bandel tuh, biasanya ikut-ikutan teman, akhirnya gak sholat, akhirnya ninggalin sholat, main ke mall, sholatnya lupa misalnya. Mending kalau mondok kan sholatnya perhatiin. Kalau nggak mondok kan dulu orang zaman dulu jarang ya bu ya, sholatnya ditinggal. Nah, ketika udah sholat maghrib, ibu bangun lagi tuh sekali, kalau ibu mampu, kalau nggak ada yang buru-buru. Tapi niatnya kodoan, lillahi ta'ala, menjadi kodo. Mungkin itu kalau menurut Imam Ghazali. Tapi semampunya, tidak wajib ain gitu maksudnya. Tidak wajib semuanya, sepaling tidak ibu sanggupnya berapa. Artinya apa? Itu menyatakan kesungguhan ibu untuk ibu bertaubat. Ya bu ya? Paham? Insyaallah. Kalau itu memberatkan, ya nggak apa-apa, nggak juga. Tapi kalau bisa beberapa yang dikodok, itu ibu namanya bukti taubatan nasuha. Benar-benar ibu menyesali perbuatan ibu dulu pernah meninggalkan, ibu mau ganti sekarang. Ya bu ya? Ya. Jadi itu satu dosa meninggalkan kewajiban. Cara taubatnya tadi tuh mengkodok. Jadi minta maaf sama Allah, gak bakal ngulangi, dan dikodok semampunya. Itu kalau menurut Imam Ghazali. Ingat bu ya, tidak memberatkan bu. Kalau semampunya itu berarti tidak ditinggal dan juga tidak memberatkan. Semampunya ini mak misalnya semampunya neng, sholat maghrib udahan sampai isya sholat lagi, itu suami nggak diurusin, anak nggak diurusin, salah juga, malah dosa. Jadi semampunya itu bu, sesuai takaran. Kalau ibu ada kewajiban lain yang lebih utama, yang lebih prioritas, maka kerjakanlah itu. Saya melayani suami, ya udah. Nanti kata neng Intan disuruh dikodok, ya dikodok semampunya. Kalau bukan kata saya, menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, bukan kata saya, bukan kata saya. Semampunya. Atau misalnya ibu dulu puasa Ramadan pernah ditinggal, kan kalau ditinggal kan berarti kodok kan bu? Tapi belum pernah dikodok karena mungkin dulu mah cuek, belum ikutan ngaji nih, nggak tahu, udahlah ditinggal aja. Ya udah semampunya, sekarang dikodok semampunya. Kalau ibu lagi seger, lagi nggak ada halangan, suami mengizinkan, justru harus mengizinkan kalau untuk hal wajib, kecuali untuk hal sunnah, ya semampunya. Yang kedua, apa kata Imam Ghazali? Yaitu dosa-dosa di antaramu dengan Allah. Bu, kalau pertama tadi kan dosa meninggalkan kewajiban. Kalau ini dosa-dosamu dengan Allah, kan bukannya sama nih. Ninggalin sholat dengan dosa kepada Allah sama sih, tapi ini ada bedanya. Imam Ghazali membedakan. Kalau tadi dosa meninggalkan kewajiban, kalau ini dosa di antaramu dengan Allah. Contohnya apa? Minum khamar. Ibu kalau minum khamar dosa sama orang lain enggak?
Dosa sama orang lain nggak? Ada urusannya sama orang lain? Ada. Yang minum sendiri? Iya. Ah, itu berarti urusan kita sama Allah. Atau misalnya ibu memakan riba. Riba itu apa nih? Riba itu kalau dari segi bahasa az-ziyadah, kelebihan. Kelebihannya nggak jelas. Kelebihannya nggak jelas. Misalnya saya punya utang sama Waela 1 juta. Tiba-tiba bulan depan saya balikin 1 juta. Waela bilang harusnya 1.500.000. Nah, itu 500-nya itu adalah riba. Itu contoh. Beda dengan ibu minjem di bank, misalnya udah ada akadnya. Kalau di bank syariah kan akadnya ada akad kerjasama tuh di situ. Jadi ibu minjem buat usaha, hasil usahanya bagi hasil. Kalau kata bank konvensional mah itu namanya bunga gitu. Tapi kalau kata bank syariah mah itu bagi hasilnya. Itu tergantung kepercayaan ibu masing-masing. Yang jelas riba itu adalah kelebihan yang tidak jelas. Yang tidak jelas maksudnya apa? Yang merugikan orang lain atau merugikan diri ibu. Misalnya tadi tuh, saya minjem uang 1 juta, nggak ada apa-apa, pas balikin harusnya 1.500.000 misalnya. Nah itu kan merugikan saya. Dari awal kan saya minjem nggak ada akadnya harus dilebihkan. Ya akadnya minjem 1 juta nggak ada basa-basi. Nanti balikinnya segini ya, bagi hasil ya, enggak. Nah itu namanya riba. Atau harta yang enggak jelas, itu adalah riba. Atau misalnya ibu, ini dosa ibu dengan Allah juga salah satunya dengan menggunakan harta di jalan kemaksiatan. Ibu salah enggak sama orang lain? Enggak kan? Kan harta kita. Kita kerja, kita punya dapat uang, tapi kita pakai hartanya itu untuk kemaksiatan kepada Allah. Contohnya apa? Main judi. Nah, ya itu. Gimana cara taubatnya? Ini biar ibu tahu dosanya, tahu taubatnya. Kalau saya jelasinnya dosanya doang, nanti taubatnya malah nggak taubat lagi. Saya taubatnya biar tahu juga. Gimana taubatnya? Selain menyesali dan tidak mengulanginya, itu kalau kata Imam Ghazali kan menyesali dan tidak mengulanginya, benar-benar menyesali dan tidak akan mengulanginya selamanya. Kalau menurut Imam Ghazali itu cukup. Tapi kalau menurut Syekh Ihsan ditambah ibu berbuat baik. Berbuat baik itu kepada siapa aja? Karena dalam hadis lain nanti dikatakan ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan jelek akan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Jadi yang kedua, tadi dosa ibu kepada Allah tadi kayak minum khamr, terus riba, terus apa lagi bu? Main judi, atau pokoknya dosa ibu yang kepada Allah aja, bukan meninggalkan kewajiban, tapi ibu melakukan yang dilarang oleh Allah, tapi tidak menyakiti orang lain, hanya ibu dengan Allah aja. Itu caranya ibu taubatnya dengan menyesalinya dan tidak akan mengulanginya selamanya. Kalau menurut Syekh Ihsan ditambah lagi ibu berbuat baik. Berbuat baik apa aja? Perbuatan amal soleh yang lain, membantu orang lain atau apa, pokoknya berbuat baik aja. Yang ketiga terakhir, ada dosa yang diantara kita dengan para hamba Allah. Nah itu ada hak adami di situ. Kalau tadi yang pertama dosa meninggalkan kewajiban yang diwajibkan Allah, yang kedua dosa antara kita dengan Allah, yang ketiga dosa kita dengan para hamba Allah atau kepada sesama manusia. Contohnya apa? Misalnya, ini lebih berat ini bu. Kalau ada hak adami di situ atau dosa kita kepada para hamba Allah, itu lebih berat risikonya. Makanya jangan macam-macam nih berbuat salah sama orang lain, lebih berat. Itu apa? Bagaimana kata Imam Ghazali meleburnya?
Jadi contohnya meleburnya, misalnya ibu berdosa kepada sesama hamba Allah, misalnya menyangkut harta, pernah minjem uang atau pernah ngambil uang yang bukan haknya. Ibu misalnya kerjasama bisnis, tapi karena ibu yang ngolah nggak jujur, nah ibu ngambil haknya tuh, nah itu masuknya dosa dengan hamba Allah atau dosa dengan hak adami tadi. Atau misalnya dengan jiwa. Saya minum dulu dah. Ya. Sekarang lagi banyak polusi. Ya Bu ya. Polusi lagi nggak beres. Apalagi di Jakarta ini. Kalau di Cilincing tuh kemarin kan diprotes itu ya. Ada produksi apa tuh yang menyebabkan polusi. Sama di Banten juga ya, batu bara ya, atau ya pokoknya menyebabkan polusi. Di Jakarta ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi ibu kalau di jalan pakai masker. Udah gak enak, udah gak biasa, udah pakai lagi dah. Lagi polusinya tidak baik, nggak kelihatan, tapi penyakitnya nyata. Nggak kelihatan tapi penyakitnya nyata. Jadi emak-emak nih yang udah tua mah jangan jauh-jauh dah perginya, di rumah aja. Kalau mau pergi jauh-jauh naik motor pakai masker. Kalau pakai mobil nggak apa-apa nih. Ya lanjut. Yang ketiga, dosa antara kita dengan para hamba Allah. Contohnya tadi ngambil hak orang, harta benda atau jiwa. Ibu menzolimi seseorang. Jiwa itu maksudnya menyakiti perasaan orang, itu juga maksudnya hak adami. Ibu nggak ada apa namanya, nggak ada minyak, nggak ada api, tiba-tiba orang dicaci, tiba-tiba orang difitnah, tiba-tiba orang dimarah-marahin, tiba-tiba orang apalah pokoknya nggak jelas, orang nggak ada apa-apa tiba-tiba marah-marah gitu ya. Nyakiti hati orang. Ini masuk dosa antara kita dengan para bawah atau dengan orang lain. Berat ini Bu, hati-hati kalau ngomong. Bu, hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau bertindak. Bukan ngomong doang, bertindak juga hati-hati. Hati-hati kalau mendengar sesuatu yang bukan kebenaran. Hati-hati kalau ibu mau ngomonginnya lagi. Khawatir ibu menyakiti orang lain. Dosanya berat ini, maksudnya risikonya berat, taubatnya berat. Yang pertama, taubatnya dia harus mengembalikan. Bu, harus kembaliin toh. Berapa yang diambil? Kembaliin sesuai haknya. Ibu ceritain kepada orangnya tuh, minta ridho, harus kembaliin. Kalau ibu nggak sanggup ngembaliin, ibu ngomong, minta ridho atas apa? Kesalahan ibu pernah ngambil apa? Bilang. Kalau dia nggak ridho gimana Neng? Misalnya. Kalau dia nggak maafin gimana Neng? Bukan yang mending kita udah minta maaf, bukan. Kita minta maaf kalau misalnya ibu karena nggak setimpal dengan yang ibu lakukan, mencemarkan nama baik dan sebagainya, misalnya orangnya berat untuk memaafkan, tidak dimaafkan, kita masih salah. Walaupun kita sudah minta maaf, berat kan aneh, kita masih salah. Gimana kalau kita mau taubatan nasuha benar-benar, tapi orangnya nggak mau maafin? Ibu harus berbuat baik terus-menerus kepada orang yang pernah kita jahatin, sehingga hatinya luluh mau memaafkannya. Sehingga misalnya ibu udah bertahun-tahun berbuat baik terus-menerus kepada orang yang pernah ibu sakiti, tapi dia nggak luluh-luluh, ibu mohon ampun kepada Allah, semoga Allah nanti bisa mewakili permintaan maaf ibu kepada dia di hari kiamat. Berat nggak Bu? Berat. Bukan sekedar udah minta maaf Neng, ya udah minta maaf, kalau orang belum maafin, kita masih ada kewajiban. Masih ada kewajiban. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepadanya, itu namanya kita taubat. Bu, kita punya salah sama orang,
minta maaf doang, orangnya nggak ikhlas, nggak maafin, lalu kita udah minta maaf, itu namanya taubat bukan? Taubat sih, tapi taubatnya bukan taubatan nasuha, bukan benar-benar taubat. Kalau benar-benar taubat, ibu ini nih terus berbuat baik pada orangnya, ya Bu ya. Jadi kembaliin. Kalau dia halalin, ya udah nggak apa-apa. Saya maafin, saya halalin, ya udah berarti alhamdulillah. Kalau enggak, minta maaf lalu ibu dicuekin. Nah itu kan namanya belum ikhlas memaafkan, atau belum mau orangnya memaafkan. Mungkin kesalahan ibu sampai berat kepada orang yang terzolimi itu, sehingga dia berat untuk memaafkan. Maka kita yang punya salah masih harus terus berbuat baik kepadanya, Bu. Atau misalnya gini, misalnya ibu mau tobat, mau balikin, tapi orangnya nggak tahu udah di mana, atau orangnya udah meninggal, gimana Neng? Ibu mau tobat, namanya hak adami kan nggak cukup ibu taubat kepada Allah saja. Gimana caranya? Ibu datangi ahli warisnya, keluarganya, minta maaf, minta halal, minta ridho. Kalau misalnya menyangkut jiwa kematian seseorang, itu kalau bisa ibu rela nih, namanya dikisos kepada ahli warisnya. Saya rela dah, kamu bunuh saya karena saya udah bunuh bapak kamu, misalnya. Kalaupun dia bunuh ibu, nah itu bukan pembunuhan namanya, itu kisos, artinya nyawa dengan nyawa. Walaupun kalau di Indonesia nanti hukumnya beda, jangan begitu juga, disesuaikan dengan hukum yang ada. Ya udah saya di penjara atau apa gitu, ya Bu ya. Paham tuh? Paham insya. Nah, ini baru satu nih. Nah, saya percepat ya Bu ya. Jam berapa sih nih? Belum kan? Masih lama aja. Ya, yang pertama dosa besar itu syirik kepada Allah. Hati-hati ya. Yang kedua, wasihra. Bu, sihir. Masih ada nggak di sini sekarang? Masih ada nggak? Bu, masih ada nggak yang suka ngeluhin orang, sihirin orang? Nggak tahu nih, tapi kayaknya mah masih ada. Masih ada. Jadi gini, Bu, sebenarnya sihir itu ada apa enggak sih? Ada. Ibu percaya nggak sihir itu ada? Hah? Percaya ya, ada di Al-Quran. Kalau ibu buka surat Al-Baqarah ayat 102, itu menerangkan tentang sihir. Nanti menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa sihir itu nyata, ada. Sihir itu ada, kita yakini ada, tetapi dia tidak akan mengenai seseorang tanpa seizin Allah. Itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bu, jadi dia ada penangkalnya. Kalau menurut nanti sebagian ulama berpendapat penangkal sihir itu baca ayat kursi. Bu, baca ayat kursi. Nih, tapi kok udah baca ayat kursi tapi masih kena sihir ya? Misalnya anak saya udah berkali-kali yang perempuan mau menikah, tapi kayaknya dideketin orang gagal. Mumpung mau udah baca ayat kursi, kenapa ya? Misalnya disihir orang, misalnya. Emang sihir itu apa sih? Sihir itu kan perbuatan untuk mencelakakan orang lain, perbuatan untuk mencelakakan orang lain, dan dia minta bantuan atau pertolongan dengan setan, bukan dengan Allah. Jadi dia mau nyelakain orang lain, tapi dia minta bantuan sama setan. Itu namanya sihir. Ada, Rasulullah pernah disihir. Dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, dari Aisyah
oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Namanya kalau Aisyah dalam hadisnya disebutkan Labid bin Al-Asom. Nabi pernah disihir. Tapi Nabi apa? Nabi bilang innallaha syafani. Sesungguhnya Allah yang telah menyembuhkanku. Jadi kenapa Nabi tahu Nabi disihir? Karena ada rasa sakit. Tiba-tiba sakit. Nah, ada Nabi namanya seorang Nabi tahu lah itu ya. Dikasih tahu lah sama malaikat Jibril atau melalui wahyu. Tapi kata Nabi apa? Innallaha syafani. Sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku. Ya kan? Nabi mah orang soleh. Emang bisa nih disihir? Bisa aja. Tapi Nabi yakin Allah yang akan menyembuhkan sehingga rasa sakitnya itu hilang sendirinya. Tapi Nabi pernah disihir. Kenapa Nabi pernah disihir? Karena banyak juga yang benci kepada Nabi. Ini bukan hanya orang jahat yang disihir, orang baik juga disihir. Nabi baiknya Masya Allah, tapi masih ada yang jahat sama Nabi. Nabi pernah disihir sama orang Yahudi. Jangankan kita orang biasa, pasti kalau misalnya itu terkena kita, ya udah ibu yakin Allah yang akan menyembuhkan kita. Jadi nanti ada kolerasinya gini, Bu. Belum lama saya kemarin nonton promosi dokter bidang agama dan kedokteran. Dia meneliti ayat Quran, gelombang suara ayat Quran dengan suara-suara yang lain, dapat bagaimana nanti korelasinya dengan bakteri. Itu dicek tuh di laboratorium. Itu ketika dibacakan puisi atau bacakan selain Quran, itu bakteri masih banyak. Kalau musik-musik yang apa tuh, kan ada musik-musik yang enak, yang adem ya, itu bakteri kurang tapi dikit. Tapi ketika dibacakan Al-Quran, bakteri itu hampir hilang, jadi tinggal dikit. Itu ternyata dibuktikan itu dengan penelitian. Tapi gini, nggak semua orang yang baca Quran itu menjadi asyifa, menjadi obat. Kenapa? Setelah diteliti, yang bacanya orang kafir misalnya baca Quran, tapi orang kafir tidak yakin, tidak ada fasohahnya, terus panjang pendeknya nggak benar, itu bakteri mah banyak aja, nggak berpengaruh, nggak ada signifikansinya. Tapi kalau yang bacanya orang ahli Quran, orang yang yakin kepada Al-Quran, fasohahnya bagus, itu bakteri berkurang. Makanya jangan dibilang, Neng, ada orang ini sembuhin dengan ayat Quran, ibu bacanya bener dulu Qurannya. Hayati, tadabburi. Karena bacaan Quran yang bisa menjadi syifa, yang bisa menjadi obat, itu dibacanya dengan kesungguhan. Dan juga ibu dengan belajar, ya, maka Quran itu menjadi syifa, jadi obat, bukan sembarangan baca. Lagi sakit sembarangan baca Quran, ya belum tentu sembuh. Jadi tergantung siapa yang membacakan. Kita juga sambil baca sambil mentadabburi, sambil belajar fasohahnya, tajwidnya. Itu bakteri aja hilang, apalagi sihir. Nah ibu, ini. Jadi Rasulullah pernah disihir. Tapi Rasulullah yakin innallaha syafani, Allah yang akan menyembuhkanku. Jadi seandainya ibu juga jangan terlalu takut dengan sihir, Bu. Karena sihir itu tidak akan mengenai seseorang kecuali atas izin Allah. Jadi tenang aja. Jangan, atau mengingat sihir itu ada di mana nanti kalau nggak usah takut juga. Ya udah. Kita berdoa kepada Allah semoga tidak akan kena sihir. Yaitu baca ta'awuz mu'awwizatain itu 2 surat perlindungan tuh, ba'da subuh atau kapan ibu ininya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sama tambah ayat kursi. Jadi bahaya dan pengaruhnya sihir itu atas izin Allah. Jadi sebab lahirianya sihir
Tapi tergantung nanti musababnya kita kena atau tidak, itu semua atas izin Allah. Karena Allah itu sebagai musabbibul asbab. Sebab dari segala sebab adalah Allah. Kita yakin sebagai seorang yang beriman. Ini baru dua. Yang ketiga, wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Dosa besar yang ketiga yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Boleh nggak kita bunuh orang? Boleh nggak kita membunuh jiwa, bukan hanya orang? An-nafs bisa jadi jiwanya manusia atau binatang, boleh nggak? Kecuali dengan hak. Ya kalau sebeli hak nggak? Hak boleh-boleh aja. Masa ayam nggak boleh dibunuh? Ntar nggak bisa makan manusia, boleh? Iya. Ini maksudnya membunuh jiwa, khususnya ini manusia. Bu? Ya. Ibu? Ya. Ini membunuh manusia, masuk ke aborsi? Aborsi masuk nggak? Membunuh nggak itu? Atau anak baru lahir dibuang? Itu namanya membunuh nggak? Mendingan kasih siapa yang namanya? Baru dibuang kan mati ya. Ketahuan. Atau misalnya ibu nggak bunuh, tiba-tiba ibu sebel sama orang, udahlah bunuh aja. Nah, astagfirullahaladzim, dosa besar itu nggak boleh. Kecuali dengan kebenaran. Maksudnya apa? Ibu mau dibunuh sama orang, ibu membela diri. Yang tadinya dia menusuk kita karena kita membela diri, jadi dia ketusuk. Nah, kalau itu hak, namanya kebenaran. Ibu bukan membunuh dia, tapi ibu membela diri. Boleh kalau membela diri ya Bu ya. Makanya sekarang wanita itu bukan hanya domestik saja, bahkan ada pesantren wanita ya, di mana tuh ya? Saya lupa ya. Pesantren wanita diajarin bela diri. Karena apa? Karena khawatir nanti misalnya perempuan dengan perempuan, atau ada laki-laki yang memang memperkosa atau ada yang ini, dia bisa bela diri tuh. Ya Bu ya. Ibu mau gak belajar itu? Ya tergantung kebutuhan. Kalau memang ini ya paling nggak bisa lah bela diri sedikit mah gitu. Bisa nendang mah. Nendang bisa ya. Mukul bisa nih. Jangan mukulin anaknya mulu. Ya olahraga lah. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, aklar riba dan memakan riba. Tadi riba udah ya Bu ya. Sudah jelaskan. Yang kelima, dosa besar apa? Aklar malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini contohnya apa? Misalnya ada anak yatim ditinggal oleh ayahnya atau ditinggal oleh keluarganya, Bu. Kebetulan ibu tantenya dititipin lah tuh harta warisannya, Bu. Dititipin harta warisannya, padahal itu punya siapa? Punya anak yatim. Ibu campurin tuh sama harta ibu, jadinya nggak beres tuh, nggak tahu kan? Harusnya kan dipisah. Atau misalnya ibu pakai tuh buat ini sih, buat apa? Buat makan anaknya sih. Iya sih buat makan anaknya, tapi sekalian sama keluarga ibu misalnya. Nah, itu kan harus dipisah tuh. Jadi yang jatahnya anak yatim, ya itu buat anak yatim. Sesuai dengan ini anak yatim. Ibu jangan campur adukan. Mentang-mentang ya boleh kalau buat upah ibu, tapi kan upah ala kadarnya. Jangan seenaknya ibu buat apa tuh namanya tuh, dicampur-campur, jangan ya Bu ya. Bu, ini mungkin orang yang ditinggal oleh ayah ibunya lalu dititipkan kepada tantenya atau omnya. Padahal ibu dan ayahnya kan ninggalin harta tuh, misalnya kan meninggal di jalan atau apa. Nah, harus hati-hati nih. Uang yang buat dia sekolah, yang buat harta warisan, ya itu khusus buat dia. Kalau mau ngambil upah, bagaimana kompromikan dengan keluarga? Jangan sampai ibu mencampur adukan harta anak yatim dengan harta ibu. Ibu makan keluarga, sekalian alasannya ini buat makan anak
Yatim. Anaknya cuma satu, keluarga ibu cuma 10. Wah, namanya makan anak harta anak yatim, bukan anak yatim yang makan. Ada juga kita yang ngempanin, ya Bu. Ya, jadi hati-hati. Itu termasuk dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang. Nah ini Bu, kalau sekarang mungkin nggak perang ya Bu ya. Kalau dulu kan Rasulullah misalnya pada perang Uhud tuh ada udah karena ingin harta rampasan perang dia duluan tuh, nggak boleh, itu dosa besar. Atau misalnya lari di medan perang, misalnya Indonesia masih dijajah nih, nanti juga bisa tuh. Makanya hubbul waton minal iman, udah biarin aja, nggak apa-apa, anak kecil mah main, biarin. Saya mah pengajian ibu-ibu anak-anak sambil main, biarin aja. Yang penting kita mengaji, biarin anak-anak memang nalurinya bermain, iya biar aja dah. Ya biar mainnya di majelis taklim dah. Nanti udah gede juga ngerti ada, kalau masih kecil kan belum tahu, biar aja. Dia senang sama majelis taklim dulu. Nanti baru perlahan-lahan kita inikan. Ya Bu ya. Biarin aja anak kecil mau main. Nah ini apa tadi? Lari dari medan perang. Misalnya juga Indonesia lagi dijajah. Ibu kalau jadi tentara takut nggak ya kira-kira? Kalau melawan penjajah misalnya. Nah ini kalau kabur gimana? Ini juga nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau udah kita memutuskan untuk misalnya melawan, membela tanah air, udah jangan kabur. Ya udah kita inikan. Kita sudah memutuskan untuk perang fisabilillah. Misalnya dulu, kalau sekarang udah nggak ini ya, udah nggak relevan. Wa qad